Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara dimanapun saudara mengikuti channel ini ya. Jadi kalau saudara terberkati jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Jadi setiap Kamis dan rencananya nanti di hari Sabtu atau setiap hari Sabtu, jadi Kamis dan Sabtu malam saudara ada program di channel Pastor Deso namanya Bersih Jiwa Menyegarkan. Ya, ini untuk melengkapi program-program yang lainnya Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Deso, khususnya di channel penginjilan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa memilih jam-jam di mana saudara bisa datang dalam hadirat Tuhan, mau pagi, ya mau malam, mau setiap hari, mau Senin sampai Sabtu, mau Minggu. Ya Bapak Ibu Saudari, tinggal Bapak Ibu Saudari mau atau tidak ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari Magelang, dari Kebagusan, Jaksel, Tuhan memberkati. Ibu Vita, Pak Yahya dari Magelang, ya Tuhan memberkati, haleluya. Ibu Ana Yuni dari Jogja, dari Kinabalu Malaysia, Bu Estar, Tuhan memberkati. Ya, lalu kemudian Bu Lita Sartika, Pak Roni dari Indramayu, Tuhan memberkati. Bu Atrin, Bersih Jiwa Menyegarkan, haleluya, amin. Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia. Bu Ernita dari Cikarang. Bu Rayatu dari mana? Dari Cipondo, Tangerang ya. Bu Sinta Manik dari Pamulang, Tangerang. Ya, Tangsel, Tuhan memberkati. God bless you ya. Bu Vita, Ibu Tari dari Surabaya, Tuhan memberkati. Bu Ani dari Jakarta Utara, kata Pak Rasoki Nasution, modal congor katanya Bapak Ibu Saudari. Ya terus modal apa Bapak Ibu Saudari? Kalau bukan modal kata-kata, kita menginjil pakai apa Bapak Ibu Saudari? Ya pasti lewat kata-kata dong Bapak Ibu Saudari. Yesus Kristus saja modalnya Bapak Ibu Saudari ngomong di dalam setiap hidupannya. Kamu kan dan saya dikasih modal Bapak Ibu Saudari. Modal kita ini apa yang ada sama kita, termasuk indera-indera kita semua ini. Ya Bapak Ibu Saudari, baik tangan, baik kaki, baik mulut, baik mata, kita gunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudari yang kasih Tuhan, kalau kamu tahu modalmu yang ada padamu ini, kamu bisa gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi justru Injil itu tersebar Bapak Ibu Saudari karena ada orang-orang yang rindu mulutnya dipakai buat Tuhan, bukan buat bergosip ya, bukan untuk ngomong-ngomong negatif ya dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi Bu Rasoki atau Pak Rasoki Nasution, Tuhan memberkati ya selalu. Bu Lili, Tuhan memberkati dari Hong Kong, God bless you ya. Bu Sri Hartini, Tuhan memberkati. Bu Odilia, Tuhan memberkati dari Sabah. Pak Frankie, Tuhan memberkati dari Malaysia. Teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini, shalom ya buat kita semua. Mama Delika, Bu Atrin, Bu Estar, semua kita Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jangan lupa ya, saudara bisa sambil tap-tap layar, saudara juga bisa ya menerbangkan gift, menerbangkan super chat, super thanks jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, lihatlah handphone kita masing-masing dalam setiap hidup saudara. Atau saudara bisa bayangkan ponsel saudara. Berapa banyak pesan WA, berapa banyak grup-grup yang mungkin saudara belum sempat balas, belum sempat saudara baca. Berapa banyak permintaan tolong yang mengantri dalam setiap hidup saudara. Berapa banyak undangan, berapa banyak tugas dan tanggung jawab yang menumpuk di WA itu. Ya, di grup-grup WA atau di ponsel saudara. Saudara, kita hidup di zaman di mana available itu, ya, available itu adalah tuntutan. Dan ketika kita mau offline, ya Bapak Ibu Saudari, itu dianggap dosa dalam kehidupan kita semua. Saudara, kita dituntut untuk selalu tersedia. Tersedia untuk pasangan, tersedia untuk anak-anak, tersedia buat orang tua, tersedia buat atasan, tersedia buat rekan kerja, atau mungkin teman-teman gereja, bahkan untuk media sosial yang tidak pernah tidur dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara,
kita bisa available dalam setiap kehidupan kita semua demi hal-hal demikian. Dan di tengah-tengah semua itu ada suara kecil di dalam hati kita yang berbisik, kamu harus bilang iya. Jangan mengecewakan mereka kalau ada orang yang mengajak kamu. Jangan terlihat lemah, jangan egois. Lagi pula, bukankah Alkitab bilang layanilah sesamamu? Bapak Ibu, izinkan saya bertanya dengan sangat lembut pada kesempatan malam hari ini, tetapi dengan serius tentunya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di mana kita dalam semua kesibukan-kesibukan kita? Di mana jiwa kita? Di mana damai sejahtera yang pernah kita rasakan saat pertama kali saudara bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara, kita mungkin masih datang ke gereja dalam hidup kita semua. Kita mungkin masih melayani. Kita mungkin masih memberi persembahan. Tetapi saudara, dalam diam jiwa kita berteriak, sebenarnya aku lelah. Sebenarnya aku ingin berhenti, tetapi aku takut. Hari ini saudari, Injil membawa kabar baik. Yesus sendiri, Tuhan kita, Dia berani berkata tidak kepada setiap tuntutan manusia, demi berkata ya kepada Bapa di sorga. Saudara, Dia memberi kita izin yang sama. Izin untuk merawat setiap jiwa saudara, izin untuk beristirahat, izin untuk hidup, dan bukan sekedar bertahan dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena saudara, kita ini manusia, Anda dan saya bukan robot. Amin. Anda dan saya bukan robot. Kita bukan mesin di dalam setiap hidup kita semua. Kita adalah bait Roh Kudus, dan kita perlu merawat bait Allah ini. Saudara perlu merawat jiwa saudara, dan itu adalah tindakan ibadah juga yang sejati dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara, mari malam hari ini saya mau mengajak setiap saudara dan saya untuk kita bisa belajar berkata tidak, untuk menjaga kedamaian jiwa kita, sehingga saudara dan saya diberikan keberanian untuk merawat dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Karena Bapak Ibu saudari, merawat jiwa adalah ibadah juga dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Nanti saudara siapkan lagi ya di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara, di ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu kemudian di Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 38, saya bacakan kembali buat kita semua. Markus pasal pertama ayat 35, ya. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawab Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan jujur. Berapa kali dalam seminggu ini kalian mengucapkan ya, padahal hati kalian berteriak tidak? Saudara, kita hidup di era di mana kesibukan ya adalah status sosial. Kalau orang sibuk kayaknya keren gitu Bapak Ibu Saudari. Kalau orang sibuk kayaknya spesial gitu dalam hidupnya. Saudara, kadang kita tidak bisa menjawab tidak. Dan ketika kita menjawab tidak, itu sering dianggap tidak ramah, tidak profesional, atau bahkan tidak rohani kalau kita berkata atau menjawab tidak kepada setiap ajakan-ajakan itu. Kita pikir dengan berkata ya kepada semua orang yang datang kepada kita, saudara, kita sedang melayani Tuhan. Tetapi diam-diam, saudara, jiwa kita itu terkikis. Kita kelelahan secara rohani, baik emosional dan fisik kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan mau membebaskan kita dari budaya yang namanya misalkan kita selalu yes, selalu ya Pak, oke. Ya, diajak ke sini kita oke, diajak ke sana kita oke. Ya, padahal budaya itu saudara perlahan-lahan membunuh saudara. Dan kita perlu belajar untuk masuk ke dalam hikmat untuk berkata tidak. Ya, kalau ada ajakan-ajakan tidak selalu kita berkata ya. Dan tentunya ketika kita berkata tidak ini, saudara, hikmat ini tentunya memulihkan kita. Kita akan belajar bahwa berkata tidak bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan beriman. Ini adalah ibadah. Ya, karena ketika saudara merawat jiwa saudara, kita sedang merawat bait Allah. Dan banyak orang-orang muda ketika hari Sabtu waktu masa mudanya, saya ingatkan kepada mereka, ya, walaupun orang dunia mereka punya mungkin jalan ke sana, jalan ke kafe, jalan ke sini, ke diskotik, ke bar dan lain sebagainya, tetapi kita semua dalam masa muda kita memilih untuk beribadah. Kita mengatakan tidak kepada setiap ajakan-ajakan teman kita, baik itu di malam minggu, baik itu di hari minggu, ya Bapak Ibu Saudari. Dan kita lebih mementingkan setiap ibadah-ibadah kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, sebelum masuk ke tokoh, kita harus luruskan dulu dalam setiap kehidupan kita semua. Karena banyak orang Kristen merasa bersalah ketika mereka berkata tidak. Mereka mengidentikan penolakan itu dengan ketidakcintaan, ketidakhormatan Bapak Ibu Saudari. Tetapi perhatikan, Allah adalah pribadi yang berkata tidak. Ketika Musa meminta untuk masuk ke tanah Kanaan, saudara, Allah berkata tidak kepada Musa. Ulangan 3 ayat 26. Itu bukan karena Allah tidak mengasihi Musa Bapak Ibu Saudari, tapi justru karena kasihnya, ya, itu menjaga rencana yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan umat Israel pada saat itu. Jadi saudara, Allah pun adalah pribadi yang juga bisa berkata tidak dalam setiap kehidupannya. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajarkan tidak dalam khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit Bapak Ibu Saudari, Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Saudara, ternyata kejujuran dalam berkata tidak itu adalah dasar daripada integritas Kristen di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Jika jiwa saudara kosong, bagaimana saudara dan saya mengisi orang lain? Saudara, maka kita perlu merawat jiwa kita. Itu pun sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini baik-baik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, yang pertama, ya, ada orang-orang yang mengalami burnout rohani dalam setiap hidup mereka. Saudara, kalau kita belajar dari kasus Elia, ya, di dalam satu raja-raja yang kita baca tadi, Elia itu merupakan seorang pahlawan pada saat itu. Tetapi Elia itu pahlawan yang kelelahan dalam setiap kehidupannya.
Perhatikanlah di ayat yang ketiga sampai keempat. Maka takutlah ia, lalu bangun dan pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Ia meminta supaya dia mati, Bapak Ibu Saudari. Padahal Elia pada saat itu baru saja mengalami kemenangan besar ya di Gunung Karmel, Bapak Ibu Saudari. Dia mengalahkan, bayangkan, 450 nabi Baal dalam setiap kehidupan Elia. Namun ternyata ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel, Bapak Ibu Saudari, itu membuat Elia takut. Itu membuat Elia lari dan mau mengakhiri hidupnya. Saudara, ini menarik. Mengapa Elia yang perkasa ya tiba-tiba menjadi pribadi yang lemah? Tiba-tiba menjadi pribadi yang kelelahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya mengapa Elia yang perkasa itu tiba-tiba lemah, Bapak Ibu saudari, dalam setiap hidupannya. Karena Elia telah memberikan seluruh energinya dalam pelayanan publik, Bapak Ibu saudari. Tetapi dia lupa untuk mengisi tangki jiwanya. Saudara, dia berkata ya kepada setiap tuntutan-tuntutan pelayanan itu. Tetapi dia tidak, Bapak Ibu saudari, ya, dia tidak berkata, Bapak Ibu saudari, kepada jiwanya. Padahal jiwanya sendiri butuh yang namanya diisi dalam setiap hidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, iblis itu berbisik kepada Elia, kamu itu gagal, kamu itu pengecut. Seringkali kita ingin, Bapak Ibu saudari, berhenti sejenak dalam setiap kehidupan kita semua. Karena si iblis itu menuduh kita sebagai orang yang malas. Ya, iblis itu menuduh saudara dan saya sebagai orang yang tidak mengasihi Tuhan. Padahal saudara, Tuhan tidak memarahi Elia karena dia lari. Perhatikanlah di ayat yang kelima sampai 7. Tuhan justru mengutus malaikat untuk menyediakan makanan, untuk menyediakan minuman, lalu menyuruh Elia itu tidur. Saudara, ternyata Tuhan merawat fisik Elia terlebih dahulu sebelum memberikan firman selanjutnya di dalam setiap kehidupan Elia. Saudara, jika kalian merasa jiwa kalian pada kesempatan malam hari ini sama seperti jiwa Elia yang sedang di bawah pohon arar itu, ada putus asa, saudara mungkin lelah, saudara mungkin ingin menyerah di dalam setiap hidup saudara, itu adalah alarm daripada Tuhan. Saudara, perlu kita belajar berkata tidak kepada orang lain untuk sementara waktu, dan kita berkata ya kepada Tuhan untuk memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, tidak ada dosa ketika saudara beristirahat. Ketika saudara dan saya beristirahat, tidak ada dosa. Dosa itu justru terjadi ketika saudara memaksakan dirimu sampai tubuh dan rohmu hancur, Bapak Ibu saudara. Maka saudara, mari saya mau mengajak kita semua, ya, berkatalah tidak kepada orang-orang yang ingin mengajak saudara dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang gak perlu, yang gak penting dalam setiap kehidupan ini. Dan saudara beristirahatlah. Dan saudara katakan ya ketika selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara diajak untuk berdoa, ketika saudara diajak untuk beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini yang pertama. Saya mau mengajak kita semua, ya, inilah kebenaran tentang burnout rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari, memang Elia baru menang besar pada saat itu di Gunung Karmel. Tetapi ancaman Isabel membuat Elia menjadi lari dan ingin mati. Mengapa, Bapak Ibu saudari? Karena dia terus memberi tanpa mengisi ulang jiwanya. Dia berkata ya kepada pelayanan, tetapi dia tidak berkata ya, dia tetapi tidak kepada dirinya sendiri. Dia tidak mengisi dirinya sendiri. Saudara, Tuhan tidak menghukum Elia karena dia lari, tetapi Tuhan justru menyuruh Elia itu tidur, ya, makan dan minum dulu. Jadi pemulihan itu dimulai dari hal-hal fisik yang paling dasar. Saudara-saudari yang terkasih, kemenangan rohani itu ternyata tidak menjamin ketahanan jiwa seseorang. Justru setelah kemenangan besar, si iblis menyerang melalui kelelahan-kelelahan di dalam setiap kehidupan Elia. Elia mengira dia gagal, padahal saudara, ia hanya kehabisan tenaga dalam setiap hidupannya. Dan Tuhan berkata, aku tidak menuntut pelayananmu, tetapi aku merindukan dirimu. Bapak Ibu, mari malam hari ini saya mau mengajak kita semua, kenalilah gejala Elia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika kamu mungkin mulai mudah marah, ketika saudara mulai menangis tanpa sebab,
saudara jadi malas berdoa, atau saudara merasa pelayanan jadi beban dalam setiap hidup saudara, saudara, itu bukan dosa, tetapi itu adalah alarm bagi setiap jiwa saudara. Berhentilah sejenak, kenali gejala Elia ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara izinkan dirimu untuk rebah di hadapan Tuhan. Izinkan dirimu untuk beristirahat dalam hadirat Tuhan, seperti Elia yang tidur di bawah pohon ara. Saudara, Anda boleh berkata kepada setiap doa-doa atau doamu kepada Tuhan tentunya, Tuhan, saya capek, saya mau istirahat dulu. Saudara, itu bukan iman yang lemah, tetapi itu iman yang jujur, ya. Jadi izinkanlah dirimu untuk rebah di hadapan Tuhan, untuk ada di dalam hadirat Tuhan, bahkan untuk istirahat dalam hadirat Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, jangan paksakan dirimu melayani saat jiwamu kosong. Ya, jangan paksakan dirimu. Kalau memang saudara kosong jiwamu, jangan saudara paksakan diri melayani. Sampaikan kepada Bapak Gembalamu, sampaikan kepada Ibu Gembalamu, Bapak, Ibu, maaf, saya belum bisa melayani minggu ini atau bulan ini. Sampaikan, nanti setelah saudara beristirahat tenang sepanjang 1 minggu atau 1 bulan, bulan depan kembali melayani lagi. Jadi saudara, jika kalian lelah, katakan dengan rendah hati, saya sedang dalam masa pemulihan, doakan saya ya Pak Pendeta, Pak Gembala, Bu Pendeta. Ya, Bapak Ibu, mereka akan mengerti ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan paksakan dirimu melayani saat jiwamu sedang kosong. Inilah bagian pertama, saudara diingatkan lewat kehidupan Nabi Elia. Ya, Bapak Ibu Saudari, bagaimana Elia juga mengalami burnout rohani dalam setiap kehidupannya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar ada teladan yang sempurna. Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, itulah teladan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, di dalam Markus tadi pasal 1 ayat 35 sampai 38, inilah poin khotbah ini. Jika ada orang yang paling berhak berkata sibuk, saudara, dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi perhatikanlah pola hidupnya. Pagi-pagi, walaupun dia sibuk dalam setiap kehidupannya, tetapi pagi-pagi Saudari, Yesus bangun pagi-pagi. Ya, di ayat yang ke-35. Dia bangun pagi-pagi. Saudara, dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa di dalam setiap kehidupannya. Saudara, itu adalah tidaknya Tuhan kita Yesus Kristus kepada kesibukan, ya, kepada kesibukan pelayanannya, Bapak Ibu Saudari. Dan dia berkata ya kepada keheningan Bapaknya. Dia rindu, saudara, selalu ada di dalam hadirat Bapaknya. Jadi pagi-pagi selalu Tuhan ada di tempat-tempat yang sunyi untuk Bapak Ibu Saudari berdoa, menyendiri, masuk ke dalam hadirat Bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perhatikanlah juga pola hidup Tuhan Yesus. Selain dia pagi-pagi, ya, dia ada di tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk berkata ya kepada keheningan Bapaknya, dan dia menolak setiap Bapak Ibu Saudari pelayanan-pelayanan yang dunia tawarkan. Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-37, di sana dikatakan semua orang mencari Engkau. Murid-murid itu mencari Yesus dan mereka berkata, Tuhan, semua orang mencari Engkau. Saudara, secara tersirat mereka berkata, Guru, cepatlah. Ada banyak kebutuhan itu di sana. Ada orang sakit yang menunggu. Ada orang lapar mungkin yang mendengar setiap khotbahmu. Jangan buang-buang waktu di sini. Cepat layani mereka. Itu maksud murid-muridnya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Ya, semua orang mencari Engkau. Saudara, lalu kemudian yang anehnya di ayat yang ke-38, inilah jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudari yang berkata semua orang mencari Engkau itu. Dia bilang seperti ini, marilah kita pergi ke tempat yang lain. Kalau saudara bayangkan Bapak Ibu Saudari, ya, murid-muridnya udah buat jadwal supaya Tuhan Yesus ketemu dengan orang-orang yang mencari dia. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ayo kita pergi ke tempat yang lain. Bapak Ibu Saudari, ya, karena dia katakan karena untuk itu aku telah datang. Jadi ternyata Yesus itu menolak tuntutan-tuntutan popularitas, saudara, dan tentunya kebutuhan-kebutuhan mendesak manusia untuk mengutamakan misi yang tentunya Bapa berikan dalam hidupnya. Yesus tidak merasa bersalah karena dia tidak menyembuhkan semua orang Kapernaum pada saat itu. Saudara, dia tahu bahwa ketika
ketika dia merawat koneksinya dengan Bapa, itu adalah ibadah yang utama di dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua. Rasa bersalah di dalam setiap kehidupan saudara sering berkata, "Duh, kamu itu harus tersedia untuk semua orang. Kalau kamu diminta pelayanan, kamu harus bisa, harus mau, dan lain sebagainya." Saudara, tetapi Roh Kudus berkata, tersedialah terutama bagi Tuhan. Ya, bukan bagi gereja, tapi tersedialah terutama bagi Tuhan. Maka kepada sesama kamu akan memberikan yang terbaik, bukan yang sisa. Amin. Kalau saudara available untuk Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya, maka saudara, kepada sesama pun kamu akan memberikan yang terbaik, bukan yang sisa-sisa dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika kita berkata tidak kepada permintaan-permintaan orang lain itu, saudara, itu adalah satu-satunya cara ya untuk berkata ya. Ada panggilan terbaik dalam setiap hidup kita semua. Apa itu panggilan terbaik? Ketika saudara mau diam dalam hadirat Tuhan. Ya, saya banyak menemukan orang-orang yang pelayanan, Pak, Bu, ya, dia tidak pernah berdoa. Saya banyak menemukan orang-orang yang melayani di mimbar-mimbar gereja itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, mereka melayani pekerjaan Tuhan, tetapi saudara, mereka tidak merawat jiwanya di dalam setiap doa-doa pribadinya kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama ya belajar pada kesempatan hari ini. Saudara, kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak belum tentu adalah kehendak Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yesus mengajarkan bahwa pelayanan yang benar itu lahir dari hubungan, bukan dari tekanan. Bapak, Ibu, saudari, saudara, jika doa tidak menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan saudara, maka pelayanan itu akan menjadi pertunjukan. Ya, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah yang disampaikan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara dan saya tidak menjadikan doa sebagai prioritas, maka pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dimanapun itu akan hanya menjadi pertunjukan. Dan Tuhan Yesus tidak merasa bersalah karena tidak menyembuhkan semua orang di Kapernaum. Dia tahu apa yang utama di dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka lewat poin yang kedua ini, ya, lewat kehidupan Tuhan Yesus, saudara diingatkan untuk melatih diri, ya Bapak, Ibu, saudari, untuk menunda, merespon ketika mungkin ada permintaan pelayanan atau mungkin ada orang-orang yang butuh bantuan. Jangan langsung jawabnya. Saudara, katakan, saya mau berdoa terlebih dahulu. Ini tentunya memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap hidup saudara. Bukan emosi, bukan karena saudara takut, ya, bukan karena tekanan-tekanan sosial. Latih dirimu untuk menunda merespon. Ya, saudara bisa katakan, saya mau berdoa terlebih dahulu. Misalkan kalau ada teman-teman ngajak arisan, teman-teman ngajak nongkrong, teman-teman ngajak jalan-jalan ke luar negeri, ya Bapak, Ibu, saudari, sampaikan kepada mereka, ya, saya mau berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, Ibu, saudari. Jadi latih diri kita untuk menunda merespon, Bapak, Ibu, saudari. Yang kedua, bedakanlah panggilan dan juga tekanan. Saudara, bedakan antara panggilan dan tekanan. Jika satu kegiatan membuat kalian jauh daripada Tuhan dan keluarga, itu mungkin bukan panggilan dalam setiap hidup saudara, ya, tetapi itu gangguan, Bapak, Ibu, saudari. Yesus berani ya kehilangan popularitas di dalam setiap kehidupannya. Demi apa? Demi menjaga keintiman dengan Bapa. Jadi saudara harus tahu antara panggilan dan tekanan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, tetapkanlah waktu sunyi, ya, sebagai janji suci saudara di dalam setiap hidup saudara setiap harinya. Blokirlah waktu 30 menit setiap pagi dalam setiap hidup saudara untuk diam bersama dengan Tuhan. Blokir waktu saudara. Ya, pokoknya tidak mau diganggu oleh apapun dan siapapun. Ketika saudara bangun pagi-pagi, ya jam 4:30 pagi, jam 5 pagi, saudara berdoalah. Berdoalah, Bapak, Ibu, saudari. Ya, blokir waktu saudara ini. Biarlah ini boleh menjadi waktu prime-mu bersama dengan Tuhan. Nanti setelah itu saudara mau nonton channel Pastor Deso boleh. Saudara mau ke pasar boleh, saudara mau berolahraga boleh, dan lain sebagainya. Saudara,
perlakukanlah seperti janji dengan orang penting dalam setiap hidup saudara. Ya, karena itu memang janji dengan Raja semesta alam ini. Dialah sang pemilik, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudara tetapkanlah waktu sunyi ini, ya, sebagai janji suci saudara dalam setiap doa-doamu setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat pun, jangan bangun pagi-pagi langsung lihat notif handphone. Apalagi lihat bola Bapak Ibu Saudari ya. Ya kemarin Inggris kalah lagi Bapak Ibu Saudari sama Argentina Bapak Ibu Saudari ya. Ya lalu kemudian Saudari, kalau dulu ya saya ini penggemar Inggris dari zaman dulu Bapak Ibu Saudari ya, dari zaman saya muda gitu ya. Padahal malam-malamnya istri saya sudah ngingetin, ayo nanti kita nonton yuk sepak bola, kali-kali kita nonton Bapak Ibu Saudari. Ketiduran juga Bapak Ibu Saudari. Tetapi entah kenapa kemarin saya bangun malam-malam. Ya udah menang 1-0, tiba-tiba kalah jadi 2-1 Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara yang terkasih, kalau dulu waktu muda, wah saya tuh bisa galau Bapak Ibu Saudari kalau tim kebanggaan kita kalah. Tetapi kalau sekarang biasa saja Pak Bu, biasa saja. Ya mau menang mau kalah, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saya kan suka Inggris, ya suka sama Portugal juga salah satunya. Tapi kalau istri saya tuh suka Bapak Ibu Saudari sama Argentina dia. Ya jadi kita ini berantem masalah sepak bola Bapak Ibu Saudari ya. Artinya cuman berbeda saja, dia suka ini, saya suka ini. Saudara, itu hanya selingan ya Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi kita belajar. Saudara yang terkasih, mari saudara kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah lewat setiap kebenaran ini saudara bisa tahu untuk memiliki waktu sunyi dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ya ingat ya, malam hari ini saya mau mengajak saudara belajar berkata tidak untuk menjaga kedamaian jiwa saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya. Yang ketiga, kita belajar dalam setiap hidup kita semua, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara dan saya diingatkan untuk merawat jiwa. Saudara, merawat jiwa itu adalah ibadah. Ya, Bapak Ibu kenapa ketawa? Bapak Ibu Saudari, ada yang ketawa Bapak Ibu Saudari ya. Saya ini walaupun hamba Tuhan, suka juga sepak bola Bapak Ibu Saudari, tapi nggak seperti maniak zaman dulu ya. Saya mesti tonton jam 2 pagi, jam 4 pagi. Ya, nggak seperti dulu bisa Bapak Ibu Saudari, waktu saya muda tuh bisa saya ikuti hal-hal seperti itu. Ya, tapi sekarang Bapak Ibu Saudari udah nggak bisa. Kalau disapek ya tidur aja. Ntar bangun-bangun Bapak Ibu Saudari lihat beritanya biasanya dari berita, cuplikan, replay, ya nanti tahu oh siapa yang menang lewat dari berita, itu saja Bapak Ibu Saudari. Entah tiba-tiba kemarin malam bangun saja, malam-malam pagi-pagi, ya 3:30 saya bangun, ada sepak bola kayaknya nih Bapak Ibu Saudari. Jadi saya sempat menonton sebentar ya, sampai selesai itu. Ternyata kalah, ya giliran gak ditonton menang Bapak Ibu Saudari 1-0. Pas saya tonton jadi kalah 2-1. Dari zaman dulu seperti itu ya, Inggrisnya dari zaman dulu Pak Bu. Jadi finalnya sekarang antara siapa tuh? Argentina Spanyol ya Bapak Ibu Saudari. Ini hanya ini ya Bapak Ibu Saudari ya, hanya selingan. Jadi kalau saya ngomong sepak bola hanya selingan saja ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi bukan poin intinya, bukan itu. Poinnya adalah bagaimana saudara belajar untuk merawat jiwa. Merawat jiwa ini yang ketiga adalah ibadah. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saudara, Paulus menulis, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jadi ketika saudara mau merawat jiwa saudara dalam setiap hidupmu, Bapak Ibu, jiwa yang damai itu adalah sebuah kesaksian. Ya, orang dunia melihat kekristenan bukan dari seberapa banyak kegiatan saudara, tetapi dari seberapa besar damai sejahtera kita di tengah-tengah badai. Saudara, jika kita terus stres, jika saudara terus kelelahan di dalam setiap hidup saudara, saudara ingat ya, kita ini tidak berdoa ya dalam setiap kehidupan kita semua untuk hal-hal dunia, tetapi kita berdoa supaya Tuhan perlengkapi setiap kehidupan rohani kita semua. Bapak Ibu, kalau saudara stres, kalau saudara kelelahan secara berlebihan, kita tidak berbeda dengan dunia ini. Maka jiwa itu perlu damai. Ya, sehingga saudara jiwa yang damai, saudara bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitarmu. Lalu kemudian ketika saudara mau merawat jiwa sebagai bentuk ibadah di dalam setiap hidup saudara, saudara-saudari yang terkasih,
Ketika saudara berkata tidak, saudara sedang meluangkan waktu untuk menikmati ciptaan Tuhan. Ya, saudara, tidur itu juga ciptaan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tidur itu juga ciptaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, atau mungkin saudara sekedar ya diam merenungkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan iblis menghukum kita dengan rasa bersalah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, rasa bersalah itu berasal daripada hukum Taurat. Tetapi anugerah berkata, anakku, kamu sudah cukup berlarinya. Duduklah di pangkuanku. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika saudara ya berkata tidak kepada ajakan orang-orang lain, dan saudara berkata iya untuk meluangkan waktu untuk menikmati setiap ciptaan Tuhan, termasuk tadi ya tidur yang cukup, ya Bapak Ibu Saudari berolahraga, atau saudara sekedar diam merenungkan firman Tuhan. Saudara, jangan saudara merasa bersalah dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, tubuh ini juga perlu saudara rawat, perlu saudara jaga dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, sama ini seperti sebuah gelas. Saudara, ketika gelas itu kosong, ya, misalkan gelas ini gelas saya minum dulu ya. Andai saja gelas ini kosong Bapak Ibu Saudari seperti ini. Saudara, kalau gelas ini kosong, dia tidak bisa memberikan minum kepada saya Bapak Ibu Saudari. Kalau gelas ini kosong, ya, justru kalau gelas ini kosong, saudara, gelas ini hanya minta untuk diisi. Ya, tapi kalau gelas ini penuh Bapak Ibu Saudari, anggap saja ada airnya. Saudara, dia bisa memercikan air kepada siapapun. Dia bisa menuangkan air kepada siapapun. Ya, ini sama dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika saudara berkata tidak kepada orang lain, saudara sedang memberi ruang bagi Tuhan. Ya, saudara sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk mengisi setiap gelasmu. Ya, Bapak Ibu Saudari, ya, ini bukan tindakan sombong di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi ketika saudara mengisi gelas saudara, saudara berdoa di dalam hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah tindakan bijaksana. Saudara menolak ajakan-ajakan teman-teman, mungkin ada nobar, nonton bareng nanti Bapak Ibu Saudari final Piala Dunia. Tetapi saudara lebih mementingkan untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Itu bukan tindakan sombong, Pak. Tetapi itu tindakan bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu adalah tindakan bijaksana dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi mari, saudara, biarkan gelas kita terlebih dahulu ya diisi dengan air yang berasal daripada surga. Maka Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara jangan lupa ya, saudara penuhi gelas ini. Penuhi gelas hatimu, supaya saudara terus bisa menjadi saluran berkat dimanapun saudara dan saya berada. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, inilah ya saya mau mengajak kita semua. Ketika saudara mau merawat jiwamu, itu pun sebagai bentuk ibadah. Saudara ingat baik-baik, tubuh dan jiwa kita adalah bait Roh Kudus. Saudara, bait Allah bukan hanya berbicara tentang gedung gereja, tetapi bait Allah berbicara tentang saudara dan saya sendiri. Memuliakan Allah itu berarti saudara menjaga baitnya, ya, tubuh kita supaya apa? Tetap sehat. Supaya saudara tetap tenang. Supaya saudara tetap berfungsi dengan baik. Jadi jika bait Allah ini Bapak Ibu Saudari rusak, jika bait Allah ini kelelahan, jika bait Allah ini stres, bagaimana saudara bisa memuliakan nama Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu, ayo, ibadah itu tidak hanya terjadi di mimbar. Ibadah itu tidak hanya terjadi di gereja, tetapi saudara, di kamar kita juga bisa beribadah. Kita dapat memulihkan tenaga ya di meja makan, di ruang keluarga. Saudara dapat menikmati berkat Tuhan itu bersama dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saudara bisa menikmati berkat Tuhan itu. Karena di hati yang tenang, ya Bapak Ibu Saudari, tentunya di saat saudara dan saya merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara mari merenungkan firman Tuhan, apalagi bukan hanya di gereja, dimanapun saudara berada, saudara perlu merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika saudara mau merawat jiwa saudara dan saya, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saudara mari kita bersama-sama. Ketika saudara mau merawat jiwamu, ini adalah tindakan pengakuan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Amin. Saudara adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Bukan mesin produksi, bukan robot.
Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan saudara memiliki rasa bersalah. Karena memang beristirahat, ya Bapak Ibu Saudari, itulah Bapak Ibu Saudari salah satu ya Tuhan rancang bagi setiap hidup saudara. Ketika saudara beristirahat, ada sel-sel baru, ya Bapak Ibu Saudari, itu hadir dalam setiap hidup saudara, dalam tubuhmu. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, istirahat juga anugerah daripada Tuhan. Berapa banyak orang yang insomnia, gak bisa tidur. Waktu malam bukannya tidur tetapi melek matanya Bapak Ibu Saudari. Ya, tidurnya baru pagi-pagi Bapak Ibu Saudari. Mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ya ketika saudara dan saya beristirahat yang cukup, itu pun ketaatan. Kalau saudara sebagai orang Kristen suka begadang, ya Bapak Ibu Saudari, karena kerja, karena gadget Bapak Ibu Saudari, itu bukan semangat Pak Bu. Itu karena saudara tidak percaya pada pemeliharaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara kalau masih muda mungkin Bapak Ibu Saudari nggak mikirin, tapi kalau sudah tua saudara suka begadang, lama-lama tubuhmu Bapak Ibu Saudari bisa drop ya dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, maka kita perlu tidur tepat waktu. Itu pun juga bentuk ibadah kita, ya. Karena saudara percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pun tetap bekerja saat saudara beristirahat. Ya, jadi saudara mari Bapak Ibu Saudari tetaplah beristirahat dengan cukup dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian saudara, yang kedua saudara juga bisa luangkan waktu ya untuk kesenangan tentunya yang memulihkan. Misalkan apa? Oh, jalan-jalan santai. Saudara mendengar musik, ya saudara berolahraga kan? Olahraga yang paling murah itu Bapak Ibu Saudari jalan kaki. Ya, jalan cepat Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara bisa lakukan itu sambil dengar musik rohani Bapak Ibu Saudari, sambil dengar khotbah Pastor Deso. Atau saudara bisa memasak makanan favorit Bapak Ibu Saudari. Saudara, luangkan waktu untuk kesenangan-kesenangan seperti ini yang memulihkan. Ya, atau saudara mungkin sekedar duduk di taman, menikmati angin Bapak Ibu Saudari ya. Angin sore atau angin pagi. Atau saudara berjemur pagi-pagi. Saudara, itu semua adalah sakramen kecil yang memulihkan jiwa saudara. Ya, saudara, Tuhan menikmati saat kita juga menikmati ciptaannya dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi saudara luangkan waktu untuk kesenangan-kesenangan juga yang memulihkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang ketiga, hentikan rasa bersalah. Saudara, ketika kalian berkata tidak, baik kepada undangan, ada kegiatan-kegiatan tambahan, apalagi kalau ada orang-orang ya Bapak Ibu Saudari ya, saya sebut saja orang Batak gitu ya, yang punya arisan kadang di hari Minggu tuh Bapak Ibu Saudari, ada loh mereka lebih sibuk arisannya Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saya waktu muda kan banyak juga, saya ini orang Batak juga Bapak Ibu Saudari. Waktu muda saya melihat juga ya bagaimana orang-orang itu, saudara, dia bisa atau mereka bisa tidak ke gereja untuk mengikuti arisan Bapak Ibu Saudari setiap minggu. Ya, nanti ke gereja itu bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tetapi arisan gak pernah libur Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo kita bisa menolak pada undangan-undangan seperti ini. Ya, bukan tidak boleh ikut arisan, boleh jadi berkat di sana. Silakan sekali-sekali boleh Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau ini menyita waktu saudara, ya menyita waktumu, bahkan kalau itu kan kadang ada pesta-pesta dari pagi, ya siang itu sampai ketemu malam Bapak Ibu Saudari. Bayangkan berjam-jam, bisa 8 jam mungkin, berdiri pesta, manortor dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya kalau saya usul sih, ya kegiatan adat-adat seperti itu bagus Bapak Ibu Saudari, tetapi ya waktunya bisa dipersingkat ya Bapak Ibu Saudari, sehingga tidak menyita waktu dalam setiap kehidupan kita semua yang mengikutinya. Ya, bukan salah ya kita mengikuti kegiatan adat-adat seperti itu Bapak Ibu Saudari, tetapi kadang waktunya saja ya. Nanti keluarga ini nyapa keluarga ono nyapa keluarga itu nyapa, saling menyapa. Itu pun bisa panjang dan lebar Pak Bu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi. Ayo, ya malam hari ini saudara, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Mari, ya, Yesus sendiri memberikan teladan. Dia tidak menyelamatkan semua orang sakit di Kapernaum Bapak Ibu Saudari. Ya, saya juga tahu pelayanan saya Bapak Ibu Saudari setiap hari, ya setiap pagi, baik bagi gua malam hari ini Bapak Ibu Saudari. Saudara mungkin tidak bisa menyelamatkan semua orang, apalagi yang sudah berbeda-beda, yang kontra, it's no problem. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Yesus memberikan keteladanan.
Dia sendiri tidak menyelamatkan semua orang yang sakit di Kapernaum atau memulihkan, menyembuhkan itu. Saudara, dia pergi ke tempat sunyi. Saudara, dia tidak memenuhi semua tuntutan orang banyak dalam kehidupannya, tetapi dia memenuhi kehendak Bapaknya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ada orang-orang berbeda dengan Pastor Ndeso di channel ini, saudara nggak apa-apa berbeda dari saya. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi saudara, saya tidak mau memenuhi setiap tuntutan-tuntutan. Ya pernyataan-pernyataan saudara, apalagi nggak kenal Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saudara bilang begini, saudara bilang begitu dan lain sebagainya. Saudara, kita hanya rindu memenuhi kehendak Bapa lewat setiap kehidupan pelayanan-pelayanan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan memberikan kita semua ya untuk berkata tidak kepada kesibukan-kesibukan yang seringkali menghancurkan. Dan tentunya saudara harus berkata ya kepada kedamaian jiwa. Ya, berdoa, ya, merenungkan firman Tuhan, mengikuti salah satu channel rohani seperti channel Pastor Ndeso. Ya, kalau memang saudara terberkati silakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama dalam setiap hidup saudara. Jangan merasa bersalah karena saudara merawat dirimu sendiri. Justru saudara mulailah merasa bersalah jika kalian membiarkan bait Allah, yaitu tubuh jiwa kalian menjadi rusak karena kelelahan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Dan saya mau tutup ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Saudara, bayangkan hari ini Yesus berdiri malam hari ini di dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian tangan kanannya ada segenggam damai sejahtera. Damai yang tidak diganggu oleh setiap tuntutan-tuntutan dunia. Saudara, damai yang tetap tenang di tengah-tengah kesibukan saudara. Dan lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di tangan kirinya ada selembar kertas berisi daftar yang panjang yang harus saudara paksakan pada diri saudara sendiri. Dan itu harus tersedia, harus sempurna, harus menyenangkan semua orang, harus melayani tanpa henti. Lalu kemudian Yesus berkata dengan lembut, anakku, lepaskan itu semua, ambillah damaiku. Bapak Ibu, saudara-saudari, malam hari ini, apakah saudara akan terus memegang kertas yang menghancurkan jiwamu itu? Atau saudara akan meraih damai yang sudah ditebus dengan harga, yaitu dengan darahnya sendiri, dengan harga yang mahal? Saudara, saya percaya Roh Kudus berbisik kepada kita semua malam hari ini. Saudara, cukup sudah. Kamu sudah berlari terlalu lama. Kini duduklah di kaki Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri memulihkan setiap jiwamu dan jiwaku. Saudara, Tuhan tidak butuh setiap pelayanan saudara yang kelelahan itu. Karena Tuhan rindu hadirat, ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan rindu supaya hadiratnya memenuhi saudara sebagai anak-anaknya. Ya, biarlah saudara dan saya juga rindu akan hadirat Tuhan selalu dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saudara, mari malam hari ini saya mau mengingatkan kita tidak perlu mati-matian untuk membuktikan diri di hadapan Allah. Karena saudara dan saya sudah diterima. Anda tidak perlu menyelamatkan semua orang, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, bukan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara tidak perlu berkata ya kepada semua tuntutan itu. Kadang saudara juga harus bisa berkata tidak dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ketika saudara berkata tidak, itu juga kata paling rohani yang bisa kalian ucapkan dalam setiap hidup saudara. Mulai hari ini, beranilah untuk berkata tidak kepada kesibukan-kesibukan yang sedikit-sedikit saudari mulai membunuh setiap hidup saudara dan saya. Hari ini, beranilah berkata ya pada keheningan di dalam setiap pemulihan di dalam hadirat Bapa. Karena jiwa yang tenang adalah kesaksian yang lebih kuat daripada pelayanan-pelayanan yang sibuk dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dan ketika kalian beristirahat dalam pelukan Allah, Anda dan saya akan mendengar suara yang melebihi semua tuntutan dunia. Suara Bapamu yang berkata, syukurlah anakku, akhirnya kau pulang. Aku merindukanmu. Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang berani beristirahat di dalam hadiratnya. Saudara, biarlah pesan firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara, tentunya bagi jiwa saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, malam hari ini kami mau terus belajar berkata tidak di dalam setiap kehidupan kami semua. Kepada kesibukan-kesibukan
yang tidak membuat jiwa kami damai ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Malam hari ini aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Engkaulah Allah yang tidak pernah tertidur, namun Engkau juga mengajarkan kami untuk beristirahat. Engkaulah Allah yang melayani tanpa lelah, tetapi Engkau sendiri pergi ke tempat sunyi untuk berdoa ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mengaku bahwa kami telah menjadi mungkin budak dari setiap perkataan ya yang kami ucapkan tanpa hikmat. Kami lelah Tuhan mengorbankan diri kami untuk mengikuti setiap ajakan-ajakan orang dalam setiap hidup ini. Tuhan, mari jamah setiap hati kami. Mungkin kami yang telah mengabaikan bait-Mu, yaitu jiwa kami, tubuh kami, karena mungkin kami terlalu sibuk merawat rumah-rumah orang lain dalam setiap hidup kami semua. Ampuni kami ya Tuhan. Dan hari ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah kami keberanian yang suci. Keberanian untuk berkata tidak kepada setiap tekanan-tekanan dunia. Keberanian untuk berkata tidak kepada setiap rasa takut untuk mengecewakan orang lain. Dan keberanian untuk berkata tidak kepada si iblis yang terus membisikkan setiap rasa bersalah dalam setiap hidup kami semua. Tuhan, malam hari ini ajarlah kami bahwa berkata tidak itu pun juga adalah satu ibadah dalam setiap hidup kami. Bahwa ketika kami beristirahat, itu pun adalah ketaatan. Dan ketika kami menjaga jiwa kami, itu pun kami boleh memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pulihkanlah jiwa kami hari ini. Lepaskan beban-beban yang tidak pernah Engkau letakkan di dalam setiap pundak kami. Kembalikanlah sukacita di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan buatlah kami semua menjadi saksi-Mu yang hidup. Bukan karena banyaknya kegiatan kami, tetapi karena damai sejahtera-Mu yang memancar dari jiwa yang tetap teduh dan tenang di dalam hadirat-Mu. Bapa, hamba-Mu serahkan setiap jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu yang lembut. Di dalam nama Yesus Kristus yang memberi kami hidup dan memberi kami hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita, biarlah saudara boleh diberkati, keluargamu boleh diberkati, anak-anakmu boleh terberkati, suamimu boleh diberkati, istrimu boleh diberkati, orang tuamu boleh diberkati. Apapun yang sedang kau kerjakan, bisnis, usaha, hubungan-hubunganmu, keluarga-keluargamu yang kau kasihi, biarlah terpelihara sempurna di dalam kasih setia Tuhan dalam setiap hidupmu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap kita semua biarlah saudara dapat beristirahat dengan tenang malam hari ini dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan setiap kehidupan saudara dan saya. Setiap kita yang diberkati dan sudah dan terus tentunya rindu menjadi berkat di dalam setiap hidup saudara, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, selesai sudah malam hari ini Bapak Ibu Saudari program Bersih Jiwa Menyegarkan. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudari? Yang terberkati saudara bisa tulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa ya, saudara bisa menulis dari kota saudara, dari mana saudara mengikuti channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift-nya, terima kasih buat super chat-nya, super thanks-nya. Jangan lupa follow Pastor Deso baik di TikTok. Jangan lupa subscribe Pastor Deso di YouTube. Bapak Ibu Saudari, sampai ketemu besok pagi jam 7:30 pagi. Ya, Bapak Ibu Saudari, Senin sampai Sabtu. Kalau saudara tidak bisa mengikuti program pagi, saudara bisa mengikuti program Selasa bersama Ibu Gembala, doa jam 7 malam. Kamis bersama saya dan Sabtu ya dalam program Bersih Jiwa Menyegarkan. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Yang dikasih oleh Tuhan yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan lewat memberikan persembahan-persembahan kalian semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang rindu, tentunya saudara terberkati, Roh Kudus menggerakkan hati, dan saudara tentunya belajar bermurah hati, dan saudara rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat bio profil saya di TikTok ya Bapak Ibu Saudari, atau lewat deskripsi video. Nah, kalau saudara terberkati, silakan saudara bisa mendukung lewat persembahan-persembahan. Apapun nama persembahan itu, baik donasi, baik persembahan milik Tuhan, persembahan syukur, persepuluhan, apapun itu nama-nama persembahan itu Bapak Ibu Saudari.
Saudara, satu poin yang saya tangkap dari setiap persembahan yang Tuhan ajarkan, apapun namanya, supaya saudara diajak untuk bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudara, itu poin penting yang saudara tidak boleh lupakan dalam setiap poin persembahan ya yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi mau namanya donasi, mau namanya persembahan, mau namanya diakonia, persepuluhan, pertigaan, perempatan, perlimaan, pertujuan, perberapapun, saudara, semua itu mengajak saudara supaya saudara sebagai umat Allah untuk bermurah hati, ya. Dan channel Pastor Deso lebih lagi, Bapak Saudari, kalau saudara memberi jangan lupa ada komando daripada Roh Kudus. Jadi saudara harus doakan, ya. Jangan asal-asalan memberi. Kalau saudara tidak terberkati, saudara nggak usah ikut-ikutan memberi, ya Bapak Ibu Saudari. Apalagi kayak Rasuki Nasution ini, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau nggak terberkati nggak usah memberi, Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau terberkati, silakan saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya, ya. Dari tadi senang sekali katanya orang Kristen keluarga besarnya, tapi ngomongin orang sesat-sesat. Saya saja takut ngomongin orang sesat, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saya, ya. Walaupun saya pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudari, saya punya etika dalam setiap pelayanan, Bapak Ibu Saudari. Saya saja takut ngomongin orang agama lain itu sesat di dalam setiap hidup mereka. Biarlah itu sesat atau tidaknya, atau tidak sesatnya seseorang, biarlah itu nanti di pengadilan terakhir, ya Bapak Ibu Saudari, ya dalam setiap hidup saudara. Saudara tahu dari mana saya sesat atau tidak sesat. Misalkan saudara tidak hidup bersama dengan saya, bahkan 2-3 jam saja kamu tidak bersama dengan saya, Bapak Ibu Saudari, ya. Kalau saudara mau mengatakan seseorang sesat, Bapak Ibu Saudari, nanti itu pengadilannya jelas di pengadilan Kristus, bukan kita. Ya, saya sendiri tidak berani, apalagi orang-orang yang satu keyakinan, satu server, hanya berbeda aliran saja. Orang itu suka mengatakan sesat kepada aliran yang lain. Ini kita ngomongin sesama Kristen, ya. Jadi saya berdoa, daripada saudara ngomong sesat menyesatkan orang dalam setiap hidup saudara, mendingan saudara ngaca kepada cermin saudara sendiri. Apakah hidupmu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah setiap agama yang saudara yakini itu mengubah setiap hidup saudara dan saya? Daripada saudara cuma ngomong sesat, ya, atau menyesatkan orang, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan gampang sesat menyesatkan orang dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita nggak ingin melihat orang itu masuk neraka, bukan? Kalau saudara orang beragama, apalagi saudara orang Kristen, saudara pasti tidak rindu melihat jiwa-jiwa itu masuk neraka, mereka disesatkan. Kita tidak rindu, Bapak Ibu Saudara. Justru lewat pelayanan di channel Pastor Deso, setiap harinya saudara, saya mengajak saudara dan saya untuk memiliki hati terhadap setiap jiwa-jiwa itu. Amin, ya. Jadi Tuhan memberkati kita semua, buat teman-teman semua, ya, termasuk buat Bu Rosaki atau Rasuki Nasution, ya. Kamu bilang sesat-sesat, tetapi kamu nikmati dari tadi, dari awal, pertengahan sampai akhir kamu ada di channel ini. Berarti kamu juga menikmati firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, ya. Dia bisa bilang sesat-sesat, tapi dia menikmati loh kebersamaan di channel Pastor Deso. Jadi luar biasa, ya, Rasuki Nasution itu, Bapak Ibu Saudari. Jadi kita berdoa supaya dia, Bapak Ibu Saudari, biar dia tersesat di jalan kebenaran di channel Pastor Deso. Ya, Tuhan memberkati, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi doa kami supaya kamu tersesat di jalan yang benar. Kalau di channel Pastor Deso, nggak apa-apa kita dibilang sesat, Bapak Ibu Saudari. Semoga kamu disesatkan di jalan yang benar di channel ini, Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati, ya. Dari tadi ngomongnya sesat, dari tadi ngomongnya modal congor dan lain sebagainya. Nah, kalau bukan modal mulut, modal siapa kita ngomong, Bapak Ibu Saudari? Kadang mesti modal internet, Bapak Ibu Saudari, modal mulut, ya, modal mata dan lain sebagainya. Ya, inilah modal yang Tuhan kasih supaya saudara bisa memberitakan Injil dalam setiap hidup saudara. Ya, Tuhan memberkati saudara dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, ya. Jadi saudara, saya bersyukur bisa melayani Bapak Ibu Saudari. Ingat, ya, setiap perbedaan, mau ada yang pro kontra, itu dinamika yang biasa bagi Pastor Deso. Jadi Tuhan tetap memberkati kita semua, ya. Teman-teman juga yang berbeda, jangan sampai salah paham, jangan sakit hati dengan saya, Bapak Ibu Saudari. Saya hanya rindu supaya setiap jiwa-jiwa yang dilayani di channel ini terberkati setiap harinya, ya. Silakan saudara tangkap firman Tuhan, pesan Tuhan, rangkai itu sebagai puzzle kehidupan. Ya, saudara rangkai nanti sampai jadi puzzle kehidupan itu. Sehingga saudara, oh iya, ya, hidup saya itu berubah ketika mendengar firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang paling penting
daripada saudara berkomentar dalam setiap hidup saudara. Tuhan memberkati. Ya kalau komentarnya membangun gak apa-apa, tapi berbeda pun gak masalah, saya juga ya. Tuhan memberkati, tapi kalau komentarnya sudah, ngomongnya sudah binatang, sudah ngomong jorok dan lain sebagainya, maaf. Kalau saya, Bapak Ibu Saudari, pasti saya kick, saya mute Bapak Ibu Saudari ya. Artinya saudara tidak bisa berkomentar lagi. Tapi kalau masih wajar, berbeda-beda, no problem. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso, sampai ketemu besok lagi jam 7:30 pagi ya, hari Jumat. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan. Banyak yang hadir ya, sekitar hampir 150 orang tadi bersama-sama di channel Pastor Deso malam hari ini. Tuhan memberkati ya. God bless you semua teman-teman semua. God bless. Salam dari saya, Bersih Jiwa Menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.